CEO dan Creative Director di Bekantan Kreatif. Oke, sebelumnya nih di sini kan udah ada beberapa yang datang, mungkin ada kakak, ada adik gitu ya, ada ibu sama ada bapak gitu ya. Tapi biar lebih mudah, aku manggilnya teman-teman Kitong aja ya. Jadi aku akan nyapanya teman-teman Kitong. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Jajang. Aku sebagai Product Development Intern di Kitong Indonesia ini, kayak gitu. Nah, oke teman-teman, tadi kan apa namanya yang udah kita tahu nih, kalau tema kita pada siang hari ini adalah optimasi Instagram bisnis untuk meningkatkan pemasaran. Nah, mengenai hal itu, kita gitu kan, kita semua udah tahu kalau misalnya kita mau belanja nih, kayak kita tuh nggak usah ngedatengin penjualnya gitu. Kita tinggal buka gadget kita buka aplikasi atau kita kunjungi website, klik-klik dan kita udah belanja. Bener nggak? Bener banget nggak sih? Gitu kan? Nah, ternyata sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia itu menggunakan layanan e-commerce gitu untuk membeli sebuah produk. Dan presentasi tersebut ternyata itu tertinggi di dunia gitu menurut hasil survei We Are Social pada April 2021. Terbesar di dunia loh teman-teman. Itu gimana ya menurut teman-teman? Apakah orang Indonesia itu konsumtif atau orang Indonesia itu melek digital gitu, udah pakai e-commerce semua? Nah, boleh teman-teman kalau misalnya mau ngasih pendapat di kolom chat ya. Nah, terus juga ada juga riset lain gitu yang menunjukkan, ini riset dari BPS gitu kan, yang intinya menunjukkan namun gitu ya, penjualan daring di Indonesia itu masih tergolong rendah kayak gitu. Nah, jadi that's why gitu kan apa namanya kita mengangkat tema ini gitu kan, karena kan dalam sebuah penjualan itu kan yang paling penting adalah marketingnya gak sih gitu, pemasarannya. Nah, that's why kita akan apa namanya membahas tentang optimasi IG bisnis gitu. IG bisnis, Instagram bisnis untuk meningkatkan pemasaran seperti itu. Nah, teman-teman, nanti kita akan ada beberapa rundown ya. Mungkin boleh Kak slide-nya. Oh iya, sebelumnya nih teman-teman apa kabar? Mau sapa-sapa dulu deh teman-teman yang udah hadir. Apa kabar nih? Semoga teman-teman kabar baik semua ya. Boleh dong kalau misalnya ada yang mau berkabar di kolom chat, kabarnya baik apa enggak gitu. Berkabar dulu, ada nggak ya? Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Harapannya teman-teman semua dalam keadaan baik. Oke, maka Farhan, ada Kak Bintang, baik semua ya. Semoga teman-teman Kitong dalam keadaan baik semua, jadi bisa ngikutin kegiatan pada siang hari ini dengan baik pula. Oke, mungkin boleh ditampilkan rundown-nya ya Kak. Nah, oke. Jadi rundown kita pada siang hari ini akan ada pembukaan oleh aku sendiri, kemudian nanti ada perkenalan narasumber, kemudian nanti ada sesi materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan nanti akan ada penutupan. Jadi teman-teman Kitong semuanya disiapkan fokusnya untuk di sesi materi ya, dan juga disiapkan pertanyaan terbaiknya nanti di sesi tanya jawab. Oke. Nah, selanjutnya kita juga akan aku juga akan infoin dulu Kitalk itu apa sih gitu ya, karena kan kita ikut Kitalk, terus Kitalk itu apa gitu. Nah, Kitalk itu adalah singkatan dari Kitong Talk. Ini adalah program unggulan dari Kitong Indonesia, teman-teman, yang bertujuan untuk menginspirasi pemuda, perempuan, dan pelaku UMKM dengan meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi terkait kewirausahaan gitu, terkhusus di Indonesia, untuk Indonesia bagian timur. Jadi kayak gitu. Nah, dan untuk hari ini kita akan memberikan informasi-informasi menarik terkait gimana sih caranya mengoptimasi Instagram bisnis untuk marketing kita. Jadi teman-teman kita di sini yang mungkin udah punya usaha atau mau membangun usaha, ini akan penting banget gitu. Sekarang kan banyak ya e-commerce, dan betul-betul marketing tuh harus main gitu kan. Gimana caranya konsumen itu memilih kita gitu dibandingkan yang lain. Mungkin saya kira seperti itulah ya.
Nah, kemudian apa sih tujuannya gitu kan dari Gitong ini? Ya. Tujuannya yang pertama jadi wadah untuk memperkenalkan potensi digital platform, khususnya Instagram bisnis bagi pemuda, pemudi, serta UMKM di seluruh Indonesia untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, peserta memahami cara mengaktifkan Instagram Ads dan cara mengoptimalkannya gitu. Oh iya, yang kelewat yang kedua. Yang kedua tadi peserta memahami cara mengaktifkan Instagram bisnis dan fungsinya dalam bisnis. Kemudian yang keempat, peserta memahami tips-tips sederhana yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan pemasaran melalui IG bisnis. Nah, jadi nanti bukan hanya teori-teori aja ya teman-teman, tapi langsung cara how to ngaktifin Instagram Ads-nya, terus gimana cara menggunakannya, terus juga tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi kita sama prakteknya juga bisa langsung dipraktekkan. Jadi nanti dalam 1 jam ke depan mungkin ya nanti teman-teman akan banyak dapat insight gitu ya. Kayak gitu. Nah jadi itulah Kitong Talk ya seperti itu. Nah selanjutnya di di webinar kita kali ini juga kita ada rules nih yang perlu teman-teman perhatikan gitu. Yang pertama rulesnya adalah Zoom akan dibuka 15 menit sebelum dimulai. Kita udah dibuka ya teman-teman dan kita udah masuk juga. Nah, kemudian yang kedua adalah yuk teman-teman buat ubah akunnya dengan format nama dan asal kota. Nah, kalau misalnya di sini contohnya Doni Sorong gitu. Aku Jajang dari Ciamis, Jajang_Ciamis. Nah, boleh dong teman-teman sambil diganti ya. Aku mau cek nih, mau coba lihat siapa aja yang udah ganti. Oke, siapa aja nih? Belum ada yang ganti ya? Teman-teman yuk diganti dulu ya namanya pakai nama underscore asal teman-teman dari mana gitu. Oke, sambil teman-teman mengubah nama teman-teman, boleh juga teman-teman menyapa teman-teman yang satu daerah gitu. Mungkin ada yang bisa saling berkenalan dan lain sebagainya. Boleh silakan untuk sapa-sapa di kolom chat. Nah, lanjut ya, sambil lanjut. Yang ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah dibagikan. Udah ada ya teman-teman tadi kami bagikan, teman-teman bisa gunakan virtual background-nya. Tapi aku mohon maaf banget karena tadi udah coba tapi agak sedikit terkendala ya di laptop aku. Jadi mohon maaf banget aku nggak pakai. Tapi teman-teman yuk pakai virtual background-nya yang nggak terkendala ya. Yang keempat adalah peserta mengisi form kehadiran webinar. Ini akan dibagikan di tengah acara. Jadi teman-teman kalau bisa jangan AFK ya, jangan away from keyboard gitu. Jadi fokus terus nanti takutnya tenggelam di kolom chat gitu. Nanti nggak ketahuan terus teman-teman nggak ngisi. Itu penting karena nanti ke poin 5 nih, peserta akan mendapatkan sertifikat. Kayak gitu. Tapi sertifikat ini pertama untuk teman-teman yang ngisi form kehadiran dan form evaluasi, makanya yang tadi jangan ketinggalan gitu kan. Kemudian yang kedua teman-teman mengikuti kegiatan secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Nanti kami ada kontrolnya gitu ya teman-teman. Jadi harapannya gitu teman-teman ikut dari awal sampai akhir. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman mohon untuk mute mikrofonnya selama kegiatan kecuali kalau teman-teman mau berpendapat atau menyampaikan pertanyaan. Nah kemudian yang terakhir adalah peserta menggunakan tata bahasa yang baik dalam memberikan pendapat maupun bertanya selama kegiatan. Nah itu teman-teman untuk rules-nya, jadi mohon untuk diikuti ya teman-teman kayak gitu. Aku mau cek dulu nih, tadi udah pada diganti nggak ya ininya, nama akunnya. Oke, di sini ada siapa nih, Kak Rosida dari STI Bina Karya Tebing Tinggi. Halo Kak, kemudian ada apa nih SC1 HC2 Tesalonika Saru. Halo Kak, semuanya
apa namanya, boleh ya kalau misalnya mau diganti dulu nama akunnya gitu biar lebih rapih kayak gitu. Oke, aku next ya. Nah, selanjutnya apa namanya, setelah kita tahu rules-nya, aku juga pengen ngenalin dulu sih Kitong Indonesia ini gitu. Apa sih Kitong Indonesia itu? Tak kenal maka tak sayang gitu. Tak kenal maka kenalan gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke pemaparan materi, kita akan kenalan dulu sama Kitong Indonesia. Untuk sesi ini akan disampaikan oleh Kak Bintang sebagai CEO dari Kitong Indonesia. Kepada Kak Bintang, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih banyak Jajang atas kesempatannya dan juga terima kasih banyak Kak Jose di sini sudah menyediakan waktunya juga untuk hadir di K-Talk kali ini, di mana kita akan membahas tentang tadi ya optimasi Instagram bisnis untuk pemasaran. Nah, juga kepada teman-teman semua di sini terima kasih banyak. Hari Sabtu biasanya sebetulnya pilihannya dua ya, bisa main tapi bisa menimba ilmu juga gitu, bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat dan mudah-mudahan di sini teman-teman yang hadir bisa mendapatkan manfaat yang baik melalui Keto kali ini. Nah, sebelum kita mulai tentang materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih lanjut tentang Kita Indonesia dan harapannya di sini teman-teman bisa ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatannya kami. Juga kami akan sangat terbuka dengan kolaborasi-kolaborasi, jadi jangan ragu untuk kontak kami ya nanti. Jadi Kita Indonesia ini kita adalah sebuah usaha sosial, teman-teman. Jadi fokusnya pada pemberdayaan pemuda, perempuan, dan juga UMKM, terlebih yang berada di lokasi Indonesia Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan sosial, di mana kita punya visi untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, seperti itu. Nah, boleh di next ya, Kak, dibantu slide-nya. Nah, ini beberapa pendekatan yang kita lakukan. Kita ada banyak menyelenggarakan pelatihan bisnis dan juga pendampingan bisnis ya kepada teman-teman pelaku UMKM terutama yang berada di Indonesia Timur. Kemudian juga ada pengembangan produk. Kita juga menghubungkan dengan pendanaan dari potensi-potensi pendanaan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah atau mungkin dari BUMN atau swasta, dan juga menyediakan akses pasar di mana kita juga memasarkan produk-produk lokal dari Indonesia Timur. Gitu. Nah, kita di sini ada beberapa program teman-teman yang bisa teman-teman ikuti. Boleh di next. Nah, program yang pertama tentunya kita ada K-Talk, di mana kita langsungkan K-Talk ini setiap bulan. Jadi teman-teman stay tune terus di media sosialnya Kita Indonesia, karena kita biasanya sharing programnya setiap bulan, di mana ada dua format. Yang format pertama adalah webinar seperti ini, satu kali setiap bulannya, dan juga ada dalam format IG Live gitu ya. Nah, di sini teman-teman silahkan ikut terlibat gitu ya di kegiatan Kitong Talk. Kemudian juga kita ada Kitong Business Bootcamp, di mana ini kita jalankan tujuannya untuk membekali keterampilan-keterampilan entrepreneurship untuk teman-teman yang berminat menjadi wirausaha maupun yang sudah menjadi wirausaha di Indonesia Timur. Nah, kita adakan batch-nya dalam setiap tahunnya kurang lebih 1-2 batch. Dan juga ini program kerja yang baru yaitu Kitong Business Mentoring, di mana setiap bulannya kita menyediakan slot untuk 5 UMKM ya, untuk kita berdialog bersama dan saling berdiskusi untuk kemajuan dan juga perkembangan dari usahanya. Jadi silakan teman-teman nanti mendaftar gitu ya ke program-programnya kita, dan kebanyakan memang ini semuanya gratis dan bisa diikut serta oleh teman-teman semua. Oke, boleh di next. Nah, ini kita dalam tahun 2021, selain kita mengembangkan juga ekosistem kewirausahaan, kita juga mengembangkan produk lokal di Indonesia Timur, di mana kita berkolaborasi dengan petani yang ada di salah satunya yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, gitu ya, di mana kita mendirikan suatu koperasi Kitong Kalau Kadara. Di sini teman-teman nanti bisa lihat juga produk kami. Boleh di next. Ini produk lokal dari kopi Papua ya, dari Papua. Ada berbagai daerah juga, ada yang robusta, ada yang arabica. Di sini kalau para pecinta kopi, silakan boleh berkunjung ke Kitong Indonesia di Tokopedia maupun di Instagram ya. Nah, di Instagram bisa juga ke halaman
Instagram Kitongpu Kopi, di mana itu adalah halaman Instagram khusus untuk produk-produk kopi lokal dari Papua. Oke, mungkin segitu aja perkenalan singkatnya mengenai Kitong Indonesia. Kalau teman-teman mau ada kolaborasi atau informasi lebih lanjut, silakan bisa mengunjungi website kita di kitong.id atau juga menghubungi kita melalui Instagram. Oke, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama lagi, saya kembalikan kepada Jajang selaku moderator, dan juga semoga sesi Keto kali ini membawa banyak manfaat untuk kita semua ya. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak Kak Bintang yang sudah menjelaskan terkait apa sih Kitong Indonesia itu. Nah, tadi teman-teman udah mendengarkan ya, jadi teman-teman yang mau tahu soal bisnis, mau ikut pelatihan-pelatihan soal bisnis, bisa ikutin Kitong Indonesia. Dan juga teman-teman teman-teman yang mau pecinta kopi tadi bisa juga ke Kitong Indonesia. Nah, oke. Sebelum masuk juga nih, aku ada info menarik juga biar teman-teman makin semangat gitu ikutin ikutin acara ini. Jadi kita ada challenge nih teman-teman. Kita ada Instagram challenge gitu. Gimana sih challenge-nya? Challenge-nya gampang banget. Nah, ini dia. Untuk challenge-nya teman-teman tinggal bagikan pengalaman teman-teman mengikuti kegiatan Kitalk ini di Instagram Story. Terus teman-teman mention akun-akun ini yang udah ada di layar ya, @kitong-indonesia, @kitongpukopi, @jose.prabowo, sama @bekantan-kreatif. Udah ada di layar teman-teman ya untuk akun-akun yang teman-teman mention. Dan jangan lupa pakai hashtag Kitalk 2022. Dan untuk teman-teman yang beruntung, akan ada 2 pemenang yang akan dapat bingkisan menarik dari Kitong Indonesia. Kayak gitu. Jadi biar teman-teman makin semangat nih, ikutin Instagram challenge-nya. Nih di sebelah kiri ada contohnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa screenshot, bisa foto, mungkin teman-teman bisa edit juga gitu kan. Teman-teman kasih insight di sana, terus mention akun-akun yang tadi disebutkan gitu yang ada di layar. Nanti kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa dapat bingkisan yang menarik banget dari Kitong Indonesia. Kayak gitu ya teman-teman. Nih boleh di screenshot dulu nih sekarang nih caranya, takut lupa kan. Oke. Nah, kita udah kenalan sama Kitalk itu apa, udah kenalan sama Kitong Indonesia apa, aku juga udah nyobain challenge-nya ke teman-teman. Nah, sekarang waktunya aku mau kenalin ke teman-teman pemateri hari ini. Gitu. Karena dari tadi udah bareng-bareng sama kita terus sih, gitu. Udah dari awal udah datang. Nah, aku jadi mau kenalin pemateri kita pada hari ini. Kita ada Kak Jose Prabowo. Siapa beliau? Beliau adalah founder dan CEO dari PT Bekantan Rumah Produksi. Kemudian juga beliau sebagai film lecturer di Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian juga intern film motion production di Sydney, Australia. Kemudian juga di bidang filmografi, beliau adalah produser dari Jemari yang Menari di Atas Luka-Luka. Mungkin teman-teman udah tahu juga gitu ya. Kemudian produser Yellow, kemudian line produser The Veiled, kemudian line producer High Heels, dan director of Back Where It Began. Nah, keren banget gak tuh profil dari pemateri kita pada siang hari ini. Aku sapa dulu deh. Halo Kak Jose Prabowo. Halo Kak Jajang. Suara Halo. saya kedengeran nggak? Kedengeran Kak, kedengeran. Apa kabar Kak Jose? Baik. Bagaimana teman-teman semua? Ya, alhamdulillah kita baik juga nih. Karena kita udah semangat banget nih Kak sebenarnya. Mau dengerin pemaparan dari Kak Jose nih pada siang hari ini. Iya. Oke. Semoga aja ya. Menarik materinya. Menarik banget karena aku kan sebagai sebagai Gen Z gitu Kak, ngerasa kalau Instagram itu kayak emang dibuat untuk kaum kita gitu. Kalau ada gitu kayak akun sosial media lain, tapi kayak kok lebih banyak dipakai oleh mungkin kaum sebelum saya gitu. Instagram tuh kayak bener-bener ya untuk kaum millennials mungkin atau Gen Z juga. Jadi aku juga jujur semangat banget ngikutin ini gitu karena
ya untuk bisnis dan lain sebagainya. Udah siap Kak untuk materinya Sudah, siang hari ini? siap. Aku ini ya, langsung aja ya, aku share ya. Ya, oke. Kalau gitu, nggak berlama-lama lagi kepada Kak Jose Prabowo, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Kak. Siap. Sebentar. Oke, udah kelihatan teman-teman? Sudah Udah teman-teman. ya. Oke. Teman-teman, jadi salam kenal. Saya Jose Prabowo, CEO dari Bekantan Kreatif. Kalau ngeliat tadi lihat CV, kita harusnya dia ambilnya yang dibutuhkan aja deh, nggak usah sampai filmnya juga dikasih lihat. Jadi memang background saya itu adalah desain komunikasi visual, mengawali karir memang di industri perfilman dan pendidikan juga, tapi mulai 2018 saya membuka bisnis usaha selain rumah produksi film juga, tapi juga kita buka creative agency. Itu Bekantan Kreatif ini. Jadi kalau ingin tahu sekilas aja, jadi kita tuh sebuah agensi kreatif yang di Jakarta. Memang kita fokusnya memang membantu brand-brand, terutama dari UMKM hingga perusahaan besar tuh melalui visual, media sosial, dan desain. Gitu. Makanya dengan pas di proses kita untuk membahas mengenai sosial media, nah itu hal yang menarik juga, karena itu sedang kita lakukan saat ini. Oke, jadi materi pembahasan kita itu ada 4 sih untuk hari ini, yaitu pertama mengenal Instagram bisnis dan fungsinya, lalu menggunakan Instagram bisnis untuk marketing, lalu 3 cara menggunakan Instagram Ads, dan 4 adalah tips menggunakan Instagram Ads. Oke, jadi pure hari ini lebih pada kita fokuskan pada Instagram dari sisi bisnisnya. Kita sering menggunakan Instagram saat ini kan memang untuk update kehidupan kita dan orang lain ya, tapi di lain sisi itu Instagram juga bersaing dengan platform-platform yang lain lah untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang saat ini berkembang dari para usernya. Oke. Jadi kita akan mulai dulu dari Instagram bisnis dahulu ya. Kita tuh pertama kita tahu bedanya dulu, apa sih bedanya, ada personal Instagram, ada bisnis Instagram, dan yang sekarang yang terbaru, walaupun nggak terbaru banget, adalah ada kreator Instagram. Itu berbeda lagi 3 ya, jadi bukan personal, bukan bisa, ada kreator. Oke, tapi kita akan fokusin pertama adalah di personal sama bisnis ini. Itu personal adalah semua kebutuhan kita ya. Sekarang kita pertama kali kita download Instagram, pasti kita akan ngebuat lah akun pribadi dahulu, personal dahulu gitu kan. Dan di lain sisi dari personal akun itu baru kita bisa memilih apakah kita mau menjadikan akun kita sebagai bisnis atau sebagai kreator. Oke. Bedanya apa sih antara bisnis sama kreator? Bisnis itu diperuntukkan kalau kita mempunyai sebuah usaha dan kita ingin menggunakan Instagram sebagai perpanjangan tangan bisnis kita secara digital. Tapi kalau kreator Instagram itulah perpanjangan diri kita untuk menjadi seorang influencer kah, atau kita menjual karya kita secara seni kah. Jadi itu fokusnya memang kepada personal branding, perpanjangan. Walaupun personal sendiri bisa menjadi personal branding gitu. Jadi itu yang berbeda paling dasarnya dari 3 bentuk Instagram. Oke. Nah, kalau kita akan fokusnya kepada 2 dulu nih, antara personal sama bisnis. Kalau fitur di personal memang itu punya buat privacy kita sama-sama. Personal akun itu tidak digunakan untuk, maksudnya bukan utama, itu bukan buat nambah follower, bukan buat jual makanan dan kawan-kawan, karena personal akun tuh khususnya itu memang buat antara kita dan teman-teman kita aja. Sama seperti Facebook zaman dulu lah, bagi kita ngumpulin teman-teman kita di mana aja, apa sih mereka lakuin, itulah memang kegunaan dari personal account. Lalu tapi walaupun itu kita bisa melihatlah audience insight juga. Kalau kita ingin menjadikan personal akun kita sebagai kreator, kita bisa melihat itu, kita bisa melihat inbox-nya sekarang. Inbox dibedakan antara yang primary, ada yang general, ya kan, teman utama, teman sampingan, atau enggak mahasiswa gitu. Itu tuh dibedain sekarang. Lalu juga ada opsional bahwa kontak informasi di Instagram personal kita mau ditampilkan atau enggak gitu, karena memang personal ataupun kreator Instagram itu tuh digunakan fiturnya untuk personal branding
Gitu. Mau brandingnya di antara lingkungan kecil atau lingkungan yang sangat besar. Jadi Instagram memberikan jalan itu. Nah, yang sudah lama berlangsung adalah Instagram bisnis ini. Mereka mempunyai bentuk yang berbeda dan mereka juga mempunyai fitur yang berbeda karena kebutuhannya buat bisnis. Gitu. Berbeda dengan Facebook, kalau teman-teman masih masih menggunakan Facebook. Facebook kalau untuk membuat sebuah usaha itu harus menggunakan grup, harus membuat page. Jadi personal akun Facebooknya harus membuat Facebook page dahulu. Nggak bisa kali kita kayak bikin akun di Facebook hanya untuk bisnis, itu tidak bisa. Berbeda dengan Instagram, mereka diharapkan bikinlah email perusahaan, lalu yuk buka bisnisnya di dalam Instagram. Gitu. Itu berbedanya. Nah, fitur-fitur yang menarik dari bisnis itu, Instagram bisnis ini adalah memang paling besar itu 5 ini ya. Ada audience insight. Jadi dari Instagram kita mendapatkan data. Ya, nanti kan kita bahas ya cara membaca datanya. Kita bisa juga nge-boost post atau kita ads, jadi supaya konten-konten yang kita bikin di Instagram itu bisa di-reach ke berbagai orang yang kita inginkan. Ada contact button, ada quick reply, jadi kalau teman-teman nanti kita akan bahas mengenai ini ya, mengenai reply-reply, karena kan pasti kita sibuk ya kalau udah bikin produk masing-masing, kan kita terlalu capek untuk reply satu persatu. Ada quick reply-nya, ada Instagram Shopping yang lagi berkembang, dan juga ada sekarang fitur-fitur yang bisa kita auto-publish konten. Jadi kita nggak perlu kayak harus standby tiap pagi, bangun pagi, supaya bisa upload jam 9 atau jam 8 pagi, kita harus bangun pagi. Nggak, sekarang ada auto-publish konten. Karena memang inti dari Instagram bisnis ini adalah memang untuk lead generation tool, atau dengan kata lain adalah untuk mencari orang-orang baru. Di sini hari ini kita akan banyak bahas mengenai beberapa kata Inggris, teman-teman. Jadi semoga kalau ada yang tidak mengerti nanti tanyakan aja ya di kolom chatnya aja. Oke, kita mulai paling pertama dulu ya. Jadi fitur paling pertama mengenai Instagram istilah audience insight. Jadi ini sangat memudahkan buat teman-teman. Mungkin agak sedikit pusing ya teman-teman kalau karena isi semua data, karena itulah digital. Digital itu nggak hanya mereka mendukung secara emosional, personality, visual, artistik, tapi data. Karena dengan data inilah teman-teman diharapkan bisa memprediksi apa kedepannya, konten seperti apa yang orang ingin lihat dan kawan-kawan. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ini, kita posting kok nggak naik-naik ya, kenapa gitu. Nah, itu kalau teman-teman bisa baca dari audience insight di Instagram. Jadi mau nanya dong teman-teman, di sini apakah sudah pada buka Instagram bisnis semua nggak sih? Atau ada yang belum? Oh, belum. Instagram Ads. Belum ya? Oh, berarti nanti kita coba bareng-bareng ya. Nanti kita coba. Di sini berarti bisnisnya masih di Instagram masih personal semua ya teman-teman ya? Belum dibikin jadi bisnis ya berarti ya? Oh, belum. Nih teman-teman kita mungkin ada yang udah, boleh respon di kolom chat ya. Ya, kalau udah resen aja, kan bisa resen di sini ya. Reaction ya. Bisa juga kalau nggak salah. Namanya reaction. Dan begitu deh kalau udah. Oke. Jadi kalau teman-teman juga kalau pingin yang kedua adalah dari Instagram Business, seperti yang disebutkan tadi, adalah sekarang udah bisa quick reply. Jadi teman-teman udah nggak perlu pusingin kayak oke dapat DM, terus nanti kalau customer yang nggak dijawab, mereka nggak jadi beli gitu. Nah itu sekarang udah ada fiturnya sekarang di Instagram. Ini contoh, ini caranya ya dari kalau Instagram Business, settingnya udah ada di bisnis sih harusnya nih. Di bisnis lalu ada di save reply, nanti teman-teman bisa bikin sendiri. Nanti kita akan coba ya. Sini. Lalu yang ketiga adalah di Instagram Shopping, ya kan? Sekarang yang terbaru Instagram memberikan platform marketplace sama kayak Tokopedia dan kawan-kawan, yaitu Instagram Shopping. Namun sayangnya
ini Instagram Shopping ini masih baru efektif itu baru di negara mereka, negara Amerika. Kalau di Indonesia masih jarang banget orang yang membeli kepada lewat Instagram Shopping ini. Kenapa? Karena Instagram Shopping ini harus terhubung dengan website, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman bikin website, lalu bisa check out sendiri dalam website, nah itulah kegunaan dari Instagram Shopping ini. Pertama, karena mereka ditujukan untuk memberikan traffic. Traffic itu adalah pengunjung secara digital ke website teman-teman. Karena kalau website teman-teman banyak pengunjungnya, secara otomatis website teman-teman itu akan muncul di Google. Gitu. Jadi dia melemparkan dari audiens follower-follower di Instagram itu ke website. Gitu. Jadi itu yang. Tapi walaupun begitu, ini kita punya klien namanya Jonas Way, dan mereka adalah perkakas kita membuat Instagram Shopping-nya buat mereka. Kenapa? Karena kalau di Instagram Shopping, ya kalau kita masukin produknya di Instagram Shopping, kita jadikan itu sebagai katalog. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ya, kayak foto produk pas kalian klik lalu muncul harga, nah itu gara-gara itu diintegrasikan dengan Instagram Shopping-nya itu sendiri. Gitu. Jadi itu yang sekarang lagi digunakan oleh beberapa orang, bisnis-bisnis. Oke, lalu yang kedua auto publish content. Oke. Nah, karena Instagram dibeli sama Facebook. Dulu Instagram ada Instagram Ads. Namun sekarang karena Instagram udah dibeli Facebook, jadi segala fitur Instagram sekarang, terutama publishing content dan ads, itu sekarang terkoneksi dengan Facebook itu sendiri. Gitu. Jadi kalau teman-teman membuat ads atau nge-publish konten, itu teman-teman bisa mengeluarkannya di Facebook dan di Instagram. Nanti kita akan ngebahas lebih lanjut di bagian terakhir yang mau ngomongin ads ini. Ya. Salah satu contohnya, jadi di Facebook itu ada namanya adalah Creator Studio. Jadi kalau teman-teman Google Creator Studio, pakai akunnya teman-teman akan bisa langsung ngejadwalin konten library teman-teman mau di Facebook dan Instagram secara bersamaan. Jadi mau muncul di jam 6, muncul di jam 7, atau di jam yang lainnya, tanpa teman-teman harus standby tiap hari, itu teman-teman dipermudah sekali. Jadi ini adalah salah satu cara posting yang gratis. Karena banyak banget, karena masih banyak platform posting lain yang punya seperti ini juga, tapi berbayar. Oke, jadi sini aku tulis nih, sangat rekomendasi karena gratis. Siapa sih nggak suka yang gratisan gitu kan ya. Gitu. Lalu yang kelima adalah boost post. Jadi ini adalah kita akan ngomongin mengenai ads tool. Jadi Instagram tuh punya alternatif pertama dari Instagramnya sendiri, ad tool-nya. Jadi kalau teman-teman buka atau lihat di Instagram masing-masing, ada namanya ads sendiri, ads tool-nya itu milik dari Instagram. Tetapi kalau teman-teman tidak mau kerepotan dan ingin dapat reach yang lebih besar di Facebook dan di Instagram, kalian bisa menggunakan ads manager dari Facebook sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, karena ini obrolannya panjang banget. Oke. Lalu sebelum kita melakukan lebih lanjut, kita harus juga teman-teman ingin aku kenalkan mengenai istilah-istilah di Instagram. Karena ini berhubungan dengan audience insight tadi yang teman-teman lihat lebih awal. Gitu kan? Ada kata awareness, ada kata engagement, ada kata conversion, ada kata customer. Jadi inilah beberapa metrik. Metrik itu adalah kayak mungkin semacam elemen-elemen ya yang ada di Instagram supaya kita mengetahui dan atau strategi seperti apa yang kita ingin gunakan di Instagram bisnis kita. Oke, yang awareness, metrik kesadaran follower terhadap merek, lihat dari tingkat pertumbuhan pengikut dan jangkauan post. Jadi kalau teman-teman udah paham mengenai marketing, pasti teman-teman akan lebih mudah mencerna ini. Awareness, engagement, conversion customer ini sangat-sangat basic banget buat marketing sendiri. Awareness, bagaimana orang sudah menerima brand kita, karena kita tahu kalau kita pakai sosial media, kita berharap orang lain menemukan kita, gitu kan. Tapi kok
Tapi kalau kita nge-adsense, berarti kita melakukan kegiatan marketing di mana sosial media kita yang dipertemukan dengan audiens kita. Oke, itu awareness. Engagement berarti audiens atau follower kita itu sudah mulai komen, udah mulai like, dia suka dengan konten-kontennya kita, dia lihat story kita, berarti follower ini sudah mulai masuk ke dalam tahap engagement. Oke. Baru yang ketiga adalah conversion. Setelah follower melihat pertama kali, terus mereka suka dengan kontennya, lalu mereka lihat harganya kita yang kita keluarkan dalam Instagram itu reasonable buat mereka, dan mereka membeli, berarti itu udah masuk ke dalam tahap conversion itu sendiri dalam penjualan. Oke. Baru yang terakhir, metrik terakhir adalah customer. Metrik didasarkan pada tindakan dilakukan pelanggan seperti memberikan testimonial, repost, dan kawan-kawan. Jadi inilah 4 metrik dasarnya di Instagram. Karena kalau misalnya aku kecepatan, ini aja di stop aja ya, dibilang aja. Halo, kenapa ada yang mau saya? Ada yang mau ngasih tanggapan tadi? Sepertinya dilanjut aja, Kak. Oke, dilanjut aja. Oke, dari istilah-istilah tadi dan fitur-fitur tadi mengenai Instagram bisnis, nanti aku kan bahas lebih detail lagi, karena mungkin kayak, ini apa ya Kak Jose, baik banget. Nggak ngerti karena belum bikin Instagram bisnis juga ya kan. Jadi kita akan coba aku berikan kayak step by step dulu ya, bagaimana supaya kita optimal menggunakan Instagram bisnis untuk marketing. Oke. Jadi pas teman-teman nanti buka Instagram bisnis, dan buka Instagram bisnis ini hanya bisa di HP doang ya teman-teman. Kalau di dalam lewat komputer, lewat internet itu agak susah menemukan perubahannya. Jadi coba ke HP masing-masing, gitu. Atau kalian bikin dulu akun buat perusahaan, ya kan, misalnya ptjaya@gmail.com, ya udah bikin dulu gitu kan. Nanti dikonversi ke Instagram bisnis. Nah, pertama kali pas kalian sudah merubah itu menjadi Instagram bisnis, teman-teman, ada beberapa step. Step 1 pun aja punya sub-stepnya sendiri ya. Pertama adalah menyusun strateginya dahulu. Gitu. Jadi kita nggak mau gegabah atau serandom kayak personal account kita. Nah, kalau Instagram bisnis pure buat marketing, jadi kita harus punya plan. Oke. Pas kita menyusun Instagram, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, kita mau target follower-nya siapa. Jadi kalau teman-teman sudah mengajarkan TRM mengenai marketing, pasti sudah tahu. Target follower sama dengan target klien. Apakah follower banyak, apakah menghasilkan klien, belum tentu. Karena biasanya customer tuh biasanya 10% dari follower kita. Jadi kalau teman-teman bisa menghasilkan, makanya kalau orang-orang bisa secara organik itu berarti peningkatan followernya itu memang berdasarkan dia suka dengan kontennya, bukan dibayar gitu kan. Kalian setidaknya bisa mendapatkan kayak 10% dari itu menjadi pembeli kalian. Jadi harus tentukan dulu followernya. Apakah mahasiswa kah, apakah ibu rumah tangga kah, atau bapak-bapak apakah. Lalu juga perlu dipertimbangkan apakah orang-orang target follower tersebut tuh main Instagram. Karena kita semua tahu Instagram itu memang penggunanya adalah di umur milenial. Jadi umur hingga 35 lah, itu yang paling banyak. Walaupun di umur muda, kayak umur kuliah dan kawan-kawan 17 tahun ke atas itu udah juga menggunakan Instagram, tapi sekarang ada TikTok ya teman-teman ya. TikTok sekarang mulai melihat ke yang muda-muda, semua terserap di situ. Jadi perlu di riset dulu apakah target kalian itu menggunakan Instagram atau enggak. Oke. Lalu kita akan ngomongnya tentukan goal-nya dulu. Jadi ada KPI sendiri. Oke, karena sosial media kita nggak bisa sepenuhnya langsung, oke kita buka langsung jualan gitu, nggak bisa. Karena kalau kita langsung buka, langsung kita posting makanan-makanan ataupun baju-baju kita jual,
gitu kan. Orang-orang nggak akan langsung kamu ikuti gitu karena mereka tidak punya attachment dengan perusahaan kalian. Ada step-nya juga soal di Instagram, di sosial media juga. Pertama engagement, kedua adalah reach, tiga adalah conversion, yang keempat adalah loyalty. Jadi kita kalau buka sosial media nggak bisa langsung conversion, tapi kita harus melewati 4 tahapan ini KPI-nya. Oke. Baru yang ketiga adalah komitmen posting. Jadi jangan sampai kayak satu hari kita langsung jebret ngeluarin 5 post, 10 post gitu, tapi hari-hari berikutnya itu nggak termanage gitu. Itu nanti akan membingungkan follower kalian, sebenarnya ini mereka bikin akun Instagram ini buat apa ya? Kalau cuma buat hasil gambar doang ya itu nggak akan berkembang cukup lama. Makanya biasanya diatur waktunya. Karena inti dari sosial media adalah konsistensi. Sekarang sosial media, Instagram, Twitter, YouTube, itu menjadi salah satu pencari berita tercepat. Gitu. Makanya koran-koran mulai kalah gitu kan, karena orang-orang buka bangun pagi langsung ke Instagram, bangun pagi langsung buka TikTok, bangun pagi langsung buka Twitter. Jadi perlu ada konsistensi. Jadi biar follower tahu, oh hari Senin perusahaan ini akan nampilin berita, hari Selasa dia akan ngomongin produk terbarunya. Gitu. Jadi kalianlah yang melatih audiens kalian. Gitu. Capek kan kalau jadi pengusaha udah ngurusin produk sendiri, harus mengedukasi para calon-calon customer. Ya, tapi memang begitu. Kalau kita pingin kalau kita pingin menargetkan orang klien-klien ideal kita untuk datang ke kita. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai KPI ini. Oke, jadi dari 4 tadi, sebenarnya apa sih yang dilihat gitu KPI-nya ya kan? Ngomongin KPI. Oke, kalau kita ngomongin kita ngomongin paling pertama engagement ya, tahapan engagement. Yang perlu diperhatikan adalah like, klik, sama komen. Oke, itu yang paling dilihat oleh kita, apakah konten kita bagus, bermutu, atau tidak. Gitu. Lihat dari like, klik, sama komen. Oke, klik ini bisa kalian lihat nanti dalam bentuk reach di Instagram di Instagram Insight-nya. Tapi kalau likes itu yang paling penting. Jadi apakah teman-teman setiap posting itu likes-nya bertambah atau stagnan? Gitu. Kalau misalnya likes-nya stagnan, berarti nggak ada penambahan likes, misalnya cuma di 10 doang, nggak naik-naik, berarti kontennya sudah mulai bosen. Jadi harus berganti konten lagi. Itu tuh makanya pekerjaan sosial media itu butuh orang lain, butuh tim, karena selalu berubah-ubah. Karena kalau kita ngomong sosial media, kita ngomongin tren, kita ngomongin insight, kita ngomongin berita. Lalu yang tertinggi dari engagement kita adalah adanya komen. Kalau ada follower atau audience yang akhirnya mau, wah bagus nih makanannya, wah enak, wah nggak, fotonya bagus, itu adalah KPI tertinggi dari tahapan engagement KPI. Oke, baru dari situ baru kita bisa fokus kepada yang kedua adalah reach. Oke, nah reach KPI inilah ada 3 hal juga, ada penambahan follower, ada traffic ke website, berarti dari Instagram bisnis orang-orang mulai melihat ke website perusahaan, sama ada repost konten. Itu berarti teman-teman bisa melihat bahwa berarti konten kalian atau Instagram bisnis kalian mulai banyak peminatnya. Kalau misalnya reach tertinggi ini adalah kalian muncul di search-nya, di globalnya, bisnis kalian muncul di global, gitu. Itulah tertinggi dari reach KPI. Baru yang ketiga adalah conversion KPI yang kita semua inginkan. Oke, capek-capek bikin konten, ada tiap hari, ini kapan nih gue dapat duitnya, balik modalnya gitu. Nah, itu yang kita masukin dalam conversion KPI. Kita dapatkanlah revenue from sales sama lead conversion.
revenue for sales adalah berarti dari Instagram kita, di komen, ataupun di DM, orang-orang mulai bertanya, Min, berapa harga ini? Min, ini beli di mana? Min, linknya di mana ya e-commerce-nya ya? Gitu kan. Itu adalah conversion di KPI. Oke, karena di Instagram sendiri mereka nggak punya fitur checkout. Ya, jadi mau nggak mau, user experience-nya harus dilempar ke e-commerce, ke website, atau mungkin ke WhatsApp bisnis. Oke, teman-teman. Jadi emang harus dipersiapkan kalau teman-teman mau jualan di Instagram itu, berarti WhatsApp bisnisnya juga perlu diaktifkan. E-commerce-nya juga perlu diaktifkan. Jadi kalau ada yang mau beli, mereka bisa dihantarkan ke situ. Jadi Instagram tuh bukan sebagai ending, tapi hanya sebagai distributor. Oke, distributor audience follower kalian supaya diarahkan langsung ke toko kalian. Gitu. Anggap aja kayak misalnya kayak e-commerce itulah mall ya. Ya, Instagram itu kayak pusat informasi aja, gitu. Pusat informasi, orang nyari, gue mau beli ini di mana ya? Oh, tokonya di sini gitu. Seperti itu gambarannya. Oke. Lalu yang kedua adalah optimisasi profil. Oke. Di Instagram bisnis kita harus terlihat berbeda daripada yang lainnya. Jadi kita harus mempunyai pilar-pilar marketing yang udah kita setujui bareng-bareng. Suaranya seperti apa, kita mau nyari hashtagnya seperti apa, bisa mencoba pakai emoji, bagaimana, yang penting supaya Instagram bisnis kita itu personanya itu berbeda dengan bisnis yang lain. Oke. Karena yang perlu teman-teman ketahui lah, persona bisnis sama personal foundernya itu bisa berbeda. Gitu. Jadi, dan itu perlu kalian juga melihat adalah target audience-nya. Misalnya target audience anak muda, kuliahan, bahasanya nggak boleh kaku. Oke. Dan kalian juga harus menentukan bahwa kalian sebagai bisnis itu ingin menjadi apa? Ingin menjadi pengajar kah? Kalau kalian komunitas atau seperti kayak kita, ingin jadi pengajar kah? Atau kalian ingin jadi hero? Gitu. Tapi kalian datang ini untuk membantu banyak orang. Jadi produk kalian itu memberikan solusi yang sangat berarti pada orang-orang. Oke? Atau kalian cuma hanya ingin, kayak saya mempunyai jualan, tapi jualan saya walaupun sama dengan yang lainnya, tapi ini enak kualitasnya dan sehat. Gitu. Jadi persona seperti apa sih yang ingin kalian optimalkan di Instagram bisnis kalian. Oke. Lalu optimalkan foto profil. Jadi ini adalah contoh ya Instagram bisnis yang kami buatkan buat klien kita, Jonas Way. Di situ ada kategori, lalu ada linknya juga yang kita arahkan, bisa Linktree, bisa link.id. Saran saya adalah link.id ini karena gratis dan mudah untuk dilihat orang dan mudah, fiturnya banyak lah gitu, dan gratis intinya sih seperti itu. Lalu kita optimalkan, oke, Jonas Way ini logonya aja, tidak perlu teman-teman harus sampai tulisannya, kecuali kalau logo perusahaannya teman-teman tuh tulisan ya. Tapi kalau teman-teman punya logo sendiri, cantumkan logo itu di dalam profil kalian gitu. Biarkan tulisannya, bisa penjelasannya gitu di bagian caption aja dibagiankan. Kenapa begitu? Karena biar audiens kalian kalau ini adalah logonya si perusahaan ini adalah logo si perusahaan mana. Gitu. Jadi itu yang akan kita fokuskan. Gitu. Jadi ini penggantinya foto wajah founder lah, gitu ya. Baru nanti pasti kalau teman-teman udah tahu mengenai Instagram, ada highlights, ada story, gitu kan. Nah, kalau di Instagram bisnis, kita biasanya dari story-story itu kita bikin highlight-nya. Jadi itu ngebantu buat para audiens kita atau follower kita langsung ketemu. Misalnya, kalau teman-teman buka kayak SeaWorld atau Jakarta Aquarium, pasti pertanyaan banyak orang adalah harganya berapa dan nah itu bisa kalian tampilkan di dalam highlights ini gitu. Kalian bikin story
tentang harganya, lalu kalian pin jadi highlight gitu. Lalu diberikan tulisan ini price gitu kan dengan desainnya. Jadi orang-orang kalau masuk ke dalam Instagram sekalian udah tahu nih mau nyari di mana price-nya, nggak perlu sampai nyari ke bawah-bawah feeds-nya. Gitu. Nah, lalu kita start juga adalah posting konten. Oke. Untuk posting konten kita juga harus menentukan tema, teman-teman. Nggak bisa kita lempar semua makanan doang gitu. Tiba-tiba hari ini makanannya puding, besok tiba-tiba nasi padang gitu kan. Jadi kayak ini akan lebih baik kalau kalian spesifikasi. Misalnya kalau kalian memang menjual makanan-makanan manis gitu kan. Oh ya udah, dibuatlah tema semua kontennya atau fotonya gitu yang memang fokus kepada makanan manis, dan anggaplah bikin tema-tema yang nuansanya manis juga gitu, antara dari warna ataukah dari bentuk. Jadi untuk kalau teman-teman ingin bikin foto produk gitu ya, diarahin juga fotografernya kalian ingin mengarah kemana gitu. Kalau misalnya kalian menjual kayak misalnya produk Kitong itu produk kopi gitu kan, nah, tema apa nih kopi ini kan, pinginnya tema ini kayak kopinya Kitong itu bisa membangunkan, jadi kayak bold gitu, kayak wah tajam gitu. Nah itu tuh perlu disinkronkan dengan Instagram sosial media kalian sehingga terlihatnya manis, terlihatnya bagus, Instagram kalian terintegrasi semua. Nah ini saya beri contoh, ini adalah Smith Berlin, ini salah satu personal kita pernah bekerja juga di Smith Berlin, itu pun mereka bikin Instagram bisnis, mereka fokus kepada anak muda, laki-laki umur 20-an sampai 30 yang kerja di ibu kota, jadi sangat-sangat spesifik, sehingga mereka nggak masalah kalau mereka menggunakan bahasa Inggris di dalam captionnya mereka, karena mereka riset ataupun berharap ataupun melihat bahwa laki-laki yang udah bekerja di ibu kota, karyawan, pasti dia lulusan S1, pasti udah pada belajar bahasa Inggris dari sekolah dasar sampai atas. Dan mereka punya mengerti mengenai teknologi, bahasa asing, dan kawan-kawan. Jadi tidak masalah untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke. Jadi disesuaikan aja bahasanya tergantung dari target audiensnya teman-teman. Misalnya teman-teman fokusnya memang di daerah timur aja, ya udah pakai bahasa timur aja gitu, Indonesia Timur, bahasa Papua maupun yang lainnya. Yang penting adalah kalian fokus pada target audiens mana yang ingin kalian capai. Lalu ini di sini kita lihat nih ada Why Us, ada Order Here, ada clubnya, ada extendernya, ada hygiene. Hygiene itu biasanya adalah siapa kita. Itu perlu ada di dalam Instagram bisnis karena pasti follower kita ingin tahu siapa sih perusahaan ini. Itu dimulai dengan itu. Dia ada profil, ada USP-nya, ada harganya, cara ordernya seperti apa, itu yang paling basic sebenarnya di digital, memudahkan audiens kita untuk melaju, untuk diarahkan kemana dan mengenal siapa. Dan ini Smith Berlin, karena fokusnya laki-laki, dia semua produknya kan memang laki-laki ya. Ya udah dia panggil foto produk, dia panggil KOL-nya, itu dia panggil juga desain lokasinya, pinginnya seperti apa temanya, misalnya minimalis karena baju mereka nggak terlalu banyak motif gitu kan, disampingkan, jadi fotonya kan seperti itu. Jadi teman-teman dibantu juga karena kalau teman-teman berharap kepada fotografer takutnya kalian salah berpikir, tidak nyambung dengan fotografer. Jadi teman-teman harus membuat konsepnya dari awal, dari konten-konten dari Instagram bisnis itu sendiri. Gitu. Nah, lalu ingin ngomong, karena kita ngomongin konten, aku nggak tahu teman-teman udah pada belajar belum ya mengenai konten Instagram, jadi aku sekelibat aja nih mengenai konten ya. Jadi kalau konten sosial media mau di Instagram bisa ataupun TikTok gitu kan, ada 3 bagian sebenarnya, atau 3 konten utama, pilar utama, itu hero konten, hub konten, sama hygiene konten.
Oke. Jadi 3 hal ini tuh yang harus ada di Instagramnya teman-teman. Mau itu mau personal, mau itu adalah bisnis sebenarnya. Gitu ya. Kegunaannya apa? Karena kegunaannya adalah untuk menjaga follower kita dan bagaimana konten kita bisa mendapatkan follower baru. Oke, kita mulai dari hero dulu. Oke, jadi ini biasanya kalau kita paling baca adalah di purpose aja dulu ya, yang paling simple. Drive mass awareness. Jadi hero content adalah konten yang benar-benar dibikin oleh perusahaan, ataukah itu membuat campaign, ataukah ngomongin tren, ataupun apa, ataupun produk launches. Jadi benar-benar konten yang dikhususkan, yang dibuat oleh perusahaan untuk disebar sebanyak mungkin. Itu adalah hero content. Biasanya campaign atau nggak produk launch, biasanya situ. Nah, lalu yang kedua adalah hub content. Oke, ini adalah kegunaannya supaya follower kita mengikuti terus perkembangan dari Instagram bisnis kita. Gitu. Jadi ada konten-konten yang dikeluarkan tiap hari, tiap minggu, gitu. Misalnya kayak news, atau misalnya tips and tricks. Nah, itulah hub content biasanya. Jadi mereka ingin tahu perkembangan bisnis kita atau Instagram kita hidup atau enggak. Gitu. Karena kalau Instagram kita hidup, terus ngupdate terus tiap minggu, itu secara diartikan sama dengan kayak toko buka. Kalau misalnya audiens kalian tidak melihat ada perkembangan di dalam Instagram kalian, berarti tokonya tutup. Gitu. Sekarang gitu pengadaiannya. Nah, lalu yang ketiga adalah hygiene content. Karena purpose-nya adalah untuk grow komunitasnya. Bikin konten-konten yang menyenangkan, yang memang berhubungan dengan target audience kalian. Misalnya, tips makan manis, apa yang dilakukan supaya gula kita nggak naik kalau kita makan manisan, gitu. Kayak gitu contohnya. Jadi, kalian membuat konten yang fokus ditargetkan kepada follower yang sudah kalian punya. Nah, kenapa bentuknya piramida seperti ini di bagian kiri? Karena ini adalah perbandingannya. Perbanyaklah konten hygiene daripada konten hero. Nah, perbanyaklah konten, ini harus dihilangin dulu ya. Perbanyaklah konten hero, hygiene daripada konten hero. Kenapa? Memang kita ingin jualnya itu adalah makanan kita, produk kita. Tapi orang nggak suka. Audiens tuh nggak suka kalau mereka kayak buka Instagram produk itu kayak kita ketok pintu, ada orang ketok pintu, terus kayak iya kita dari asuransi ini kita jualan ini, nah kita kan nggak suka ya, gitu kan. Jadi kita harus soft selling banget kalau kita dalam menggunakan sosial media, makanya kita harus kayak mengajak hygiene content dulu nih, gitu. Kayak kita pengen growing dulu nih, pengen ngajak-ngajak nih, kayak kita pun juga bikin webinar nih adalah juga hygiene content, itu juga supaya orang-orang ingin terlibat, gitu. Baru setelah udah masuk, baru engage community-nya, misalnya kita habis foto dengan ini, kita habis foto sama artis, ini testimonial artisnya makanya seperti ini, gitu kan. Baru purpose-nya, baru kita keluarin nih, oke, kita ada produk terbaru nih teman-teman, yuk dicoba yuk, kita kasih 5 gratis, gitu. Nah, gitu-gitu. Itulah hero kontennya. Oke, nanti kalau kita bertanya lebih lanjut, bisa ntar ditanyakan di chatnya ya. Aku belum berani buka chatnya, nih udah 11, pasti pertanyaan. Kayaknya ntar dulu ya teman-teman ya. Oke. Lalu ketiga adalah gunakan Instagram Stories. Walaupun bisnis kita harus lebih update daripada personal hidup kita ya teman-teman ya, karena personal hidup orang-orang teman-teman kita nggak perlu tahu, tapi kalau bisnis semua orang perlu tahu gitu kan. Kalau nggak gitu nggak jualan gitu kan. Nah, gunakan Instagram Stories gitu, minimal 1 hari sekali karena memperlihatkan keaktifan dari pemilik akun Instagram. Kenapa begitu? Karena tipsnya ini ya, feeds itu gunanya itu untuk mengundang follower baru. Oke, jadi kalau feeds kita rame, banyak, kayak pas dicek, wah bagus ya makanannya ya, ini ya feeds-nya bagus ya, dan nggak
follow katanya menarik nih gitu kan. Tapi kalau stories itu untuk menjaga follower yang ada. Jadi kita berharap kita tidak mau follower kita berkurang. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita ngupdate story terus. Gitu. Woi, gengs, ini ada makanan baru, yuk cobain yuk, ini linknya, dan kawan-kawan itu tuh nggak masalah. Gitu. Kita bisa mulai promosi produk kita juga melalui story. Tapi jangan tiap hari itu juga produk juga. Oke, ini ya ini kayak gini nih, coconut, mango smoothie bowl hari ini. Besok mango yang lain, 3 mango yang lain. Capek sih orang-orang. Kadang-kadang kita membuka Instagram itu ingin lihat kehidupan orang lain aja sih. Misalnya kita ngeliat, misal saya ngikutin akun Instagram bisnisnya agensi lain, kita ingin tahu mereka lagi ngapain sih. Oh, mereka dapat penghargaan, wah bikin iri ya gitu. Wah, kita harus lebih baik nih kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi gunakanlah Instagram Stories ini. Lalu yang keempat adalah membangun follower dengan interaksi. Jadi Instagram bisnis juga harus nge-approach bisnis-bisnis yang lain. Kalau kalian mau buka makanan, memang targetnya adalah mahasiswa gitu. Ya udah, kalian kontaklah misalnya kampus terdekat, Instagramnya kampus terdekat, atau Instagramnya sekolah terdekat, atau komunitas apa. Kalian mau kayak sharing, kita baru buka toko nih, kita ada free gini, atau kita ada uji coba di sini, mau nggak coba? Kita lagi buka buat lebaran nih, dan kawan-kawan itu juga perlu ada interaksi. Karena itulah gunanya sosial media sebagai perpanjangan tangan hidup kita. Capek, karena misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang introvert, mungkin pengusaha introvert, dan kalian nggak mau ketemu langsung ngomong sama orang, ya udahlah gunakan sosial media. Nggak perlu ketemu orangnya ya kan, bisa kontak aja langsung gitu. Jadi emang harus berubah sifatnya kita sih. Lalu yang kedua adalah gunakan hashtag. Jadi dimanapun segala sosial media gunakanlah hashtag ini, karena dari hashtag ini kata kunci itu akan muncul. Misalnya orang nyari di search gitu kan, makanan dekat Jayapura atau makanan dekat mana gitu, muncul gitu di kalian, itu restoran, kafe ataupun yang lainnya. Nah, itu penggunaan dari hashtag ini. Gitu. Ataupun kalau kalian punya campaign, gunakanlah hashtag campaign-nya. Gitu. Misalnya contoh nih, ini ayam Amsterdam nih. Ini hashtag nih, jadi akan dibuka. Oh, gue lagi di Amsterdam nih, coba hashtag Amsterdam, kodenya apa ya? Oh, ada ini. Oh, ini ada yang lucu nih lokasinya. Dikliknya linknya langsung ke tempat kalian, Instagram bisnis kalian. Gitu. Wah, lucu nih kafenya nih dari hashtag ini. Jadi kalau teman-teman punya kafe, atau punya restoran, atau punya apa, gunakan hashtag itu supaya orang bisa mencari kalian. Baru ini kenapa? Oh, ini yang ketiga deh dari membangun follower pasti gunakanlah Instagram Ads. Yang kan kita bahas nanti ya, Instagram Ads adalah kayak tentara terakhir gitu. Oke, kita udah buka, kok orang-orang masih pada nggak ngerti ya kita di mana. Ya udah, berarti kita harus nge-boost dengan Instagram Ads supaya iklan-iklan kita atau toko kita muncul di Instagram orang lain. Gitu. Itu kalau kalian teman-teman mau berinvestasi untuk menambah reach Instagram kalian seluas-luasnya. Oke. Baru yang terakhir, kalau nggak salah nih, aku lihat saya, yang terakhir adalah evaluasi konten. Oke. Jadi setelah kita mengeluarkan konten, misalnya sebulan, dilihat lagi apakah working atau enggak, apa sih yang kira-kira perlu diganti, apakah ada yang perlu foto yang berbeda, dan kawan-kawan. Nah, itu tuh beratnya teman-teman pengusaha kalau teman-teman tidak dibantu atau tidak punya rekan marketing. Oke, kalau di sini teman-teman yang single fighter, ya kan, pasti pusing banget nih ngurusin beginian, gitu kan, karena kalian sendiri udah fokus dengan produk kalian, quality control produk kalian, jadi hal ini tuh pusing banget gitu, karena
kalian jadi harus bolak-balik. Jadi bagaimana kalian memanage waktu aja, atau kalau kalian nggak punya waktu ya carilah rekan yang memang bisa membantu kalian di dalam marketing, terutama di sosial media itu sendiri. Oke, tahan dulu, sampai dulu ya, saya tarik nafas dulu. Baru kita akan fokus berikutnya adalah ke perkenalan Instagram dan Facebook Ads. Oke, tapi sebelum ini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Karena ini akan lebih heboh lagi. Di sini ada pertanyaan dulu nggak? Kita masih punya waktu berapa menit lagi sih, Mas Jajang? Iya, waktunya sudah tinggal dikit lagi, Kak. Tinggal dikit lagi. Iya, betul. Oke, baik, kalau begitu pertanyaan di hold dulu ya teman-teman ya. Langsung lanjut aja kayak kita kelarin dulu berarti ya. Oke. Oke. Kita ke ini dulu. Jadi Instagram dan Facebook Ads. Ini cuma 2 slide aja. Nanti kita akan lebih ke demo soalnya. Oke. Kalau kita ingin ngebikin sebuah ads, ada 2 hal yang kita perlu tahu adalah, seperti saya bilang, ada 2 alternatif. Alternatif menggunakan Facebook, bisa langsung dua-duanya, Facebook sama Instagram, atau dari Instagramnya sendiri. Gitu. Tapi kalau saran saya adalah lebih menggunakan dengan fitur Facebook tadi, karena selain gratis, jangkauannya jadi lebih luas gitu. Oke, tapi untuk membuat Facebook Ads, Instagram Ads melalui Facebook ini, kalian harus menggunakan Facebook Page juga, harus punya Facebook Page-nya buat terintegrasi. Oke, lalu yang kedua kita akan menggunakan fitur namanya Ads Manager, platform dari Facebook untuk kebutuhan ads. Oke, jadi kita akan demo bareng-bareng nih. Jadi aku akan stop share dulu, kita akan berpindah kepada dashboard-nya Instagram ya, teman-teman. Facebook Ads-nya ya, teman-teman ya. Jadi jangan pusing. Kita share screen. Ads Manager. Oh ya, ini teman-teman pasti pusing banget karena lihatnya angka semua ya. Ini adalah, ya memang begitu, karena kalau kita ngomong ads, pasti berbeda dunia gitu kan. Oke. Ads di sini, jadi ini ads platformnya seperti ini. Kok bedanya dengan Instagram Ads adalah Instagram Ads itu kalian hanya melihat per post aja. Mereka tidak punya kayak rekapan semua ads yang kita keluarkan. Jadi lebih prefer memang menggunakan Facebook Ads ini. Jadi dari akun pribadi, nanti kalian di sini adalah ini semua listnya semua mengenai Ads Manager. Dari kita bisa lihat adalah pertama, budgetnya berapa. Oke, kita jualannya itu apa, berapa hari. Ini result-nya, nanti kita akan ngomongin result. Kita akan uji coba create ya kan. Jadi setelah kita nge-ads, kita dapat berapa reach, berapa link clicks, berapa landing page-nya, jadi ada banyak banget kebutuhan. Oke, lalu reach ini adalah seberapa banyak orang yang melihat konten kita. Oke, atau dilempar kemana aja. Sebenarnya ini reach ini lebih pada dilempar kemana saja sebenarnya konten kita. Oke, lalu impression ini adalah number of times US were on screen. Jadi orang benar-benar lihat lalu ngebuka di sini. Inilah impresi. Oke. Baru ada cost per result. Karena kalau yang mengeluarkan duit ya kan, nanti dibagi rata-rata dengan reach dan impresi kalian. Inilah yang kalian dapatkan. Oke, setiap kali orang membuka itu kena berapa rupiah ya sebenarnya. Jadi kita bisa memprediksi. Oh, oke. Kalau misalnya sekali lihat adalah 900, kita mencoba mencari 1000 follower, ya udah tinggal 900 dikali 1000 ya kan, 9 juta gitu kan. Jadi gitu, jadi teman-teman. Jadi makanya bertahap, jangan langsung gede, main aja dulu, bermain dulu. Oke. Nah kadang-kadang ini budgetnya, kadang-kadang keluarnya berapa? Oh dari budget seginian 150.000. Ternyata yang terpakai hanya 114 karena Facebook itu punya botnya sendiri dan mereka akan nge-share konten kalian. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin
bikin campaign, bukalah Ads Manager, ya kan, nanti kita ada tombol klik. Nah, ini adalah campaign objektifnya. Tadi kita udah ngomongin ya, beda ya awareness, consideration, sama conversion. Oke. Nih, kalau awareness adalah seberapa banyak orang akan melihat konten kalian, atau bisnis kalian, ataupun iklan kalian. Kalau misalnya consideration adalah supaya orang-orang mau engage dengan kalian, mau itu traffic-nya, engagement-nya, mau kira-kira pesan kalian DM, atau conversion. Jadi mereka benar-benar diarahkan ke website, dan mereka pun beli di website. Oke. Lalu kita mulai dari ini dulu ya, brand awareness dulu. Brand awareness, kita klik misalnya kita ingin campaign ini. Nih, show your ads to people who are most likely to remember them. Kita buka. Nanti kita akan terlihat 3 tahapan lagi. Jadi teman-teman kalau pusing, ya kan, aku mencobakan pelan-pelan ya. Nanti dicoba sendiri di rumah. Jadi ada campaign, ada nama campaign sendiri, ada teknisnya iklannya, ada konten iklannya. Oke, ini kita memang harus hari yang lain ya teman-teman ya. Dari Kitong, ini akan lama banget. Jadi saya akan sekilas aja. Jadi ini adalah lebih pada campaign-nya, pinginnya apa, objektifnya apa, gitu kan. Lalu budgetnya berapa, ini teman-teman bisa nulis, bisa pilih mau kalian mau per hari 50.000 atau lifetime budget lah, misalnya kalian pingin hari Senin sampai hari Selasa gitu kan, atau hari Sabtu, terus kalian kayak oke, nanti pingin ngeluarin dari hari Senin sampai Sabtu itu cuma 300.000 doang. Oke, masuknya ke lifetime budget. Ini budgetnya yang kalian keluarkan buat ads. Lalu nanti kita ke tahapan kedua. Oke, di sini akan lebih ngomongin teknis, lebih kepada kapan mulainya, kapan berakhirnya, lalu kalian bisa memilih audiensnya siapa, lokasi di mana, umur berapa, gendernya apa. Jadi ini lebih ke detail targetnya. Oke, nanti setelah ini selesai, baru adalah desain iklannya. Di sini. Oke, ini contohnya nih. Misalnya nih, pingin brand awareness, Facebook page siapa, Instagram account-nya yang mana, ya kan? Nanti kalian mau kirimnya karusel, mau kirim video, atau mau kirim single image, lalu kalian mau arahkan kemana aja. Mau ke story reels, mau ke in-stream, ke Instagram articles, mau ke website mana, itu akan diberikan penjelasan, bahkan bisa melihat advance preview-nya. Ini kalau di Instagram nih, ini kalau di feed, di explore, ini kalau di feeds, ini kalau di Instagram Stories, Reels, gitu. Ini Stories ada Reels-nya juga, jadi kalian harus mempersiapkan elemen-elemen desain untuk kebutuhan ini. Gitu. Oke, baru setelah itu semua selesai, baru kalian bisa klik Publish. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bingung ya, dan juga kayak nggak ngerti nih mau bikin ads seperti apa, ya, kalian bisa search namanya adalah Ads Library. Facebook. Oke. Di sini kalau diklik, kalian akan dibantu oleh Facebook memperlihatkan iklan-iklan oleh kompetitor kalian. Contohnya Indonesia, ini all ads, kita cari adalah kentang, misalnya. Nanti kita akan diperlihatkan, oke, ini kompetitor lain ataupun ini perusahaan lain yang jualannya sama. Misalnya kayak kentang tadi, saya jual kentang, ini adalah beberapa kompetitor yang jualan kentang. Oh, iklannya seperti ini. Oh, kita bikin akan seperti ini. Oh, konten desainnya seperti ini. Jadi ini biar jadi referensi teman-teman mau jualan ads-nya seperti apa. Gitu di sini. Oke. Jadi ini sumber inspirasinya, jualan seperti apa,
mereka dari kapan, kata-katanya seperti apa, nanti teman-teman bisa cek sendiri biasanya. Facebook Library. Oke, kalau udah lewat, kita sudah selesai. Itu aja sih teman-teman sekilasnya ya, karena memang luas banget kalau kita pembahasan mengenai Instagram bisnis hingga ke ads. Itu aja sih Kak Jajang katanya. Oke. Oke, makasih banyak Kak Jose. Tadi udah banyak banget sih ya Kak. Dari awal tuh tadi ini ya Kak, apa perbedaan fitur personal sama bisnis. Terus tadi dijelasin fitur-fiturnya, terus kayak ada tips pakai emoji, pakai hashtag, dan macam-macam lah. Udah banyak banget tips yang dijelaskan sama Kak Jose. Oke, teman-teman nih, selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang masih pengen digali lagi, masih penasaran atau masih aduh belum nangkep nih kayak gimana, boleh kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh di kolom chat atau boleh juga interaksi langsung pakai fitur raise hand dulu, nanti kami persilahkan gitu ya. Nah, tapi ini udah ada 2 pertanyaan kan nih di kolom chat ya. Aku baca ini. Ini dari Kak Joni Sudrajat nanya, Kak, gimana nih cara ningkatin followersnya gitu? Boleh Kak langsung dijawab aja kali ya. Oke, kalau kita mau ningkatin follower ya pastinya adalah membuat konten yang menarik buat follower itu sendiri sih. Karena kita sistemnya kalau di sosial media itulah bagaimana orang tuh tertarik dengan konten kita. Jadi mau nggak mau kita dulu yang bikin kita pede dengan konten kita posting, nanti akan muncul, kalau kalian sudah sering ngeluarin konten dan orang pada suka, itu akan muncul di Explorer, dan itu akan masuklah follower-follower. Gitu kan. Cara baiknya seperti itu ya. Yeah. Gitu sih. Jadi kalau kita ngomongin, kalau bisa Pak Joni pengen langsung 10.000, 100.000 dan kawan-kawan, ada sih jasa-jasa menaikkan follower ya, teman-teman dibuka aja. Tapi ya itu nggak saya sarankan, karena kalau misalnya jumlah follower teman-teman kayak misalnya 10.000, tetapi konten teman-teman itu hanya like-nya hanya 5, hanya 10, itu akan terkesan negatif di pembeli-pembeli berikutnya. Jadi memang harus seimbang sih antara jumlah follower dengan jumlah konten kalian. Gitu sih. Oke, jadi ini ya Kak, lebih ke apa, kontennya harus menarik bagi follower gitu ya. Terus kalau misalnya ada jasa yang menawarkan dibayar gitu, follow-nya itu nggak disarankan ya kayak, karena biasanya followersnya banyak, tapi kalau like-nya cuma segitu ya gitu. Itu kan ya juga sih kayak yang bener nih followersnya segini gitu, tapi masa ya nangkap sih kalau aku. Gimana Kak Joni, kalau misalnya ada feedback boleh ya disampaikan kembali. Semoga sudah menjawab. Nah, next Kak, ada lagi pertanyaan nih dari Kak Tatik. Ini Kak Tatik kalau misalnya mau diperjelas lagi, boleh ya. Gini pertanyaannya, sama nggak Kak dengan meminta bantuan influencer gitu? Oke. Kalau teman-teman ingin menggunakan jasa influencer sebagai strategi marketing teman-teman harus dulu pertama influencer di riset dulu. Apakah memang influencernya itu segaris dengan maksudnya kayak target audiensnya sama nggak dengan target audiensnya teman-teman. Misalnya kalau misalnya teman-teman jual makanan dan kalian influencernya itu memang dia review makanan yang itu dan orang-orang pada suka, itu tuh itu akan lebih bagus gitu kan. Tapi teman-teman juga harus hati-hati, kadang-kadang influencer itu mereka juga berharap mereka bisa memberikan review yang terbaik gitu kan. Jadi bisa aja kayak 50-50 antara teman mendapatkan review bagus ataukah mendapatkan review jelek. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan itu, karena berbeda dengan aktor ya, ataupun talent ataupun yang lainnya, kan mereka bisa faking gitu, bisa berbohong. Tapi kalau misalnya sebagai influencer, mereka punya standarnya sendiri, jadi hati-hati di situ. Lalu kalau misalnya teman-teman mau influencer, mulailah dari yang micro influencer. Micro itu berarti adalah follower yang kecil dulu aja, gitu, tapi minimal 1.000 gitu. Jadi kita coba ngetes dulu dengan influencer, apakah saat mereka membuat konten, apakah menarik follower yang mereka ke kita atau tidak, gitu sebenarnya. Influencer lebih pada door to door sih, lebih tepatnya sih, atau kita butuh jasa sales aja, gitu. Jadi dipertimbangkan. Biasanya sih bisa lebih mahal
daripada ads kalau teman-teman memang nyasar influencer yang besar, tapi bisa lebih murah daripada ads kalau memang itu masih mikro, masih belum punya nama. Gitu sih. Oke. Baru tahu loh Kak, jadi kalau misalnya influencer itu mereka bisa ngasih review bagus, tapi bisa juga ngasih review yang kurang bagus gitu ya soal produk itu ya kayak berarti. Jadi tadi mungkin tipsnya coba dulu dengan micro influencer gitu yang mungkin followers mereka belum terlalu banyak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Tatik, tapi kalau misalnya ada feedback boleh disampaikan, boleh langsung, boleh juga lewat kolom chat. Oke teman-teman, mungkin satu orang lagi boleh kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya. Oke. Nah, dan tadi ya ada yang tanya soal oke, ada satu message lagi di siapa? Oke, Oke, tadi ada yang nanyain Kak ini di upload di YouTube nggak? Jadi nanti untuk tayang ulang sesi Kitong kali ini teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Kitong Indonesia dan teman-teman juga bisa stay tune di sosial medianya Kitong Indonesia untuk info yang lebih lanjut. Nah, oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi atau enggak ya? Iya, ada ya, Kak. Jadi nanti stay tune aja, nanti bisa ditonton ulang untuk sesi Kitalk hari ini. Jadi kita bisa belajarnya berulang-ulang itu kalau misalnya nanti pengen review lagi, bisa tonton lagi di YouTube-nya Kitong Indonesia. Kayak gitu. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mumpung masih sama Kak Jose nih, jadi bisa langsung gitu kan nanyanya. Nggak susah gitu, mumpung masih di acara Kitalk ini. Tapi kalau misalnya nggak ada, oke. Kalau misalnya nggak ada, sepertinya memang udah cukup ya Kak ya. Tadi udah lihat angka-angka, lihat segala macam tuh emang udah cukup bikin kita kenyang sih. Bikin kita kenyang. Ya, tapi nanti kalau misalnya ingin bertanya, ya bisa ini stalking nih IG Kak Jose siapa nih yang mana nih gitu, mungkin bisa lihat konten-kontennya juga, mungkin bisa nge-reach juga lewat sana ya Kak ya. Betul follow Instagram kami ya di Bekanan Kreatif ya kalau pengen tahu lebih lanjut lah. Ya betul di Bekantan Kreatif boleh banget untuk teman-teman follow. Nah Kak, mungkin nih boleh banget dari Kak Jose ngasih closing statement buat teman-teman Kitong. Biar kita meskipun berpisah tapi tetap semangat gitu. Boleh Kak closing statement-nya? Oke, closing statement kayak apa ya? Ini semangat aja teman-teman teman UMKM, karena memang paling beratnya sebagai kita pengusaha UMKM adalah kita semua ngerjainnya sendiri gitu kan ya. Itu yang paling berat gitu kan. Makanya saran saya kalau misalnya mengenai marketing seperti ini, cobalah mencari rekan ataupun mencari mentor yang bisa membantu kalian supaya kita fokus kepada produk kalian, itu kualitasnya sih. Begitu aja closingnya aku. Oke, makasih banyak Kak Jose udah nemenin kita dari jam 13.00 tadi. Kak Jose udah standby sampai sekarang nih, dan kita banyak banget manfaat yang udah didapat. Semoga nih teman-teman Kitong yang datang yang mau membangun bisnis atau yang sedang mengelola bisnis bisa semakin oke gitu untuk pemasarannya dengan tadi memanfaatkan Instagram gitu. Bahkan tadi ada fitur yang gratis terus direkomendasiin banget. Nah itu jadi pengetahuan, insight-insight yang bermanfaat untuk kita. Oke. Senang banget hari ini gitu ya, bisa dapat banyak ilmu dan bisa ketemu juga sama teman-teman. Nah mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya untuk sebelum kita tutup. Boleh mungkin teman-teman untuk di on kameranya, on cam dulu, kita coba buat foto bareng dulu kali ya sebelum kita tutup. Ya, ditunggu ya teman-teman yang mau on cam, yang mau mukanya terlihat gitu. Gimana? Mungkin kakak-kakak panitia bisa bantu untuk komando ininya,
ambil fotonya. Oke, gimana? Baik, teman-teman boleh silakan yang mau on cam sebelum saya take screenshot ya, teman-teman boleh on cam. Mungkin saya akan hitung sampai hitungan ketiga, lalu saya screenshot ya teman-teman. Oke, siap ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, cheese. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih banyak Kak. Oke, senang banget siang hari ini bisa ketemu sama teman-teman Kitong, bisa ketemu juga sama Kak Jose. Makasih banyak. Ngingetin dulu mungkin ke teman-teman Kitong yang belum ngisi link absen, bisa diisi dulu ya di kolom chat. Oke, sekali lagi makasih banyak. Terima kasih. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kitalk berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Jose, terima kasih banyak. Terima kasih juga kita Indonesia. Ya, sehat-sehat selalu ya Kak dan juga tim. Mari ya. Sampai ketemu nanti Kak ya.